Nah, oke teman-teman, selamat datang di channel Pusat Lumbung. Dimana pada kesempatan kali ini, di akhir minggu ketiga ini kita akan membahas terkait kebudayaan. Kebudayaan yang akan kita angkat atau kita bahas itu terkait budaya paling banyak, paling memberi benefit dan ngasih kekuatan. Nah, budaya apa itu? Ya, budaya selamatan. Budaya selamatan, syukuran, tasyakuran, dan lain-lain. Eits, tapi kenapa mas kok ini penting kok untuk diangkat? Untuk menjawab itu maka harus kita berikan tambahan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu adalah sejarah adanya budaya ini. Yang kedua, mengapa budaya ini penting. Yang ketiga, apa tujuan dari budaya ini. Dan yang keempat adalah bagaimana kondisi budaya ini di era sekarang. Nah, seperti biasa, setiap pertanyaan yang Anda berikan maka akan terjawab melalui channel Pusat Lumbung ini. Oke, seperti biasa, teman-teman, marilah kita munculkan segala macam pertanyaan terkait tema kali ini. Maka pada kesempatan kali ini, karena bahasanya yaitu terkait budaya selamatan, maka kita akan membahas terkait selamatan. Berdasarkan beberapa pertanyaan tadi, maka yang pertama itu adalah kita akan membahas terkait sejarah budaya selamatan. Sejarah budaya selamatan. Selamatan sendiri atau selamatan, tasyakuran, atau syukuran, itu kan merupakan suatu budaya yang mana itu berdasarkan suatu sistem kepercayaan atau berkaitan dengan keagamaan. Nah, kok bisa ya? Yang pertama, karena budaya ini berasal dari, bisa dikatakan tiga kali perkembangan atau metamorfosis lah. Yang pertama itu budaya ini merupakan budaya yang memang berasal dari Jawa. Nah, Jawa, Madura, dan juga Sunda yang menggunakan budaya selamatannya adalah tiga etnis itulah anggapannya. Yang pertama, budaya itu terjadi pada zaman awal, yaitu di mana manusia atau masyarakat Jawa pada zaman itu mempercayai memiliki kepercayaan yaitu animisme dan juga dinamisme, yang seringkali disebut animisme dan juga dinamisme. Nah, di mana mereka mempercayai roh nenek moyang, mempercayai tuan-tuan yang berada di benda-benda sakti lah anggapannya. Tetapi intinya dari animisme dan dinamisme itu kan sikap masyarakat Jawa pada waktu itu adalah mempercayai bahwa setiap tempat itu memiliki penunggunya atau memiliki penjaganya. Nah, maka untuk menghargai penjaganya tersebut, masyarakat Jawa melakukan sebuah selamatan atau sebuah perayaan lah untuk menghargai penjaga tersebut. Dengan sikap menghargai segala tempat atau segala tumbuhan, tempat, atau situasi tertentu, maka masyarakat Jawa pada era dahulu itu melakukan sebuah upacara yaitu yang dinamakan selamatan, perayaan selamatan. Nah, setelah itu dengan masuknya budaya-budaya baru dan juga keagamaan seperti Hindu Buddha, maka perayaan ini menjadi semakin berubah atau ada tambahan, yaitu dimana di sebelumnya mereka menghargai setiap tempat atau benda yang bersifat sakti lah atau bersifat animisme dan juga dinamisme. Pada era masuknya Hindu dan Buddha, kepercayaan mereka terhadap roh-roh tadi itu diubah menjadi raja-raja atau dewa-dewa, sehingga setiap perayaan untuk menghargai setiap roh-roh tersebut maka diadakanlah upacara selamatan terhadap yang tujuannya untuk disampaikan kepada dewa, yang dimana raja itu dianggap sebagai titisan dewa. Tapi ini pembahasan secara ringkas ya, yaitu yang pertama dari animisme, dinamisme. Yang kedua adalah masuknya nama dewa-dewa yang menjadi tujuan untuk pelancaran lah dari dilakukannya upacara selamatan ini. Dan yang ketiga adalah ketika masuknya Islam, keagamaan Islam. Nah, seperti yang kita kenal yaitu di era Wali Songo, pendekatan berbasis kebudayaan atau akulturasi kebudayaan yang dilakukan oleh Wali Songo, maka dilakukanlah atau dikolaborasikan antara perayaan upacara selamatan ini dengan kepercayaan Islam, yaitu dimana hal-hal yang berbau syirik itu dibuang. Itu seperti nanti adanya nama-nama dewa atau dulu sesembahannya diganti,
sehingga muncullah sebuah tumpeng yang berbentuk kerucut, yang mana itu ditujukan sebagai tanda bahwa tujuan kita hidup atau tujuan dari selamatan ini adalah untuk menyembah kepada Tuhan, bersifat yang dipuji itu kan satu, titik teratas itu adalah Tuhan. Jadi seperti itu tujuan dari adaannya selamatan ini. Yang pertama itu bersifat keagamaan atau kepercayaan. Yang pertama adalah untuk merayakan hal-hal yang terkait kehidupan, seperti lahir, mengandung anak, yang kedua lahirnya seorang anak, yang ketiga pernikahan, yang keempat itu kematian. Terkait kehidupan yaitu ketika seseorang baru lahir, maka itu kan terdapat banyak turun tanah, 3 bulan, 7 bulan, lahir, turun tanah, terus 1 tahun, atau dalam budaya Islam tuh ada akikah dan lain-lain. Selain itu ada juga yang bersifat terkait perayaan atau selamatan sebagai ungkapan rasa syukur, yaitu ketika menyelesaikan sesuatu pekerjaan tertentu, atau setiap ulang tahun, setiap baru membuat rumahnya baru jadi, atau untuk menempati rumah baru, maka diadakanlah suatu upacara selamatan, dan banyak lagi. Tetapi yang terakhir, ketika kita berbicara terkait selamatan atau upacara kepercayaan ini di era milenial, maka bagaimana sih keadaan dari upacara selamatan ini di era milenial, dimana pada era ini setiap hal-hal itu sudah berkaitan dengan teknologi. Masyarakat kita atau pemuda di era milenial itu kan sudah merupakan masyarakat yang teknokrat, mereka yang sudah dekat dengan basis-basis teknologi. Jadi pertanyaannya, bagaimana upacara selamatan ini terjadi? Nah, dengan adanya kemajuan zaman yang semakin pesat ini, maka kalau dilihat tadi berdasarkan jurnal yang saya baca, yaitu bahwa dalam salah satu tempat di Yogyakarta, tepatnya di kompleks yang dekat dengan Kesultanan Yogyakarta, kebudayaan atau upacara selamatan ini masih menjadi suatu tindakan, terutama dalam kalangan Islam, seperti selamatan ketika menghatamkan Al-Quran, selamatan ketika hendak lahiran, selamatan ketika mengandung, selamatan ketika menyelesaikan rumah yang baru dibangunnya, selamatan ketika hendak menempati rumahnya. Di sana disebutkan maka bahwa masyarakat di sana itu masih identik lah dengan setiap budaya-budaya atau upacara keagamaan tersebut. Tetapi mungkin di era seperti ini hanya dalam batas sebagai perayaan atau upacara, melainkan sifat-sifat simbolis seperti yang lalu yang dipahami oleh masyarakat Jawa seperti lalu itu mungkin sudah berkurang, karena semakin berkembangnya zaman, semakin kita dekat dengan teknologi atau semakin kita jauh dari hal-hal tadi, maka hal-hal seperti upacara tadi yang bersifat kepercayaan atau keagamaan itu biasanya hanya menjadi suatu formalitas atau mengenang kebudayaan sesepuh lama. Tapi ada satu hal yang menarik teman-teman, kenapa budaya ini kok bagus sih? Jadi berdasarkan salah seorang peneliti, yaitu seorang dokter, kenapa masyarakat Jawa tuh kok suka melakukan suatu selamatan? Nah, karena melalui upacara selamatan itu merupakan suatu afirmasi terhadap seseorang yang memiliki hajat tersebut untuk memberikannya kepada dirinya agar hajat itu terjadi. Yaitu berdasarkan penelitiannya, masyarakat Jawa mengadakan upacara selamatan itu adalah sebagai suatu sikap afirmatif, yaitu yang mendorong atau memotivasi dirinya agar hal tersebut terjadi, sehingga tekad yang dimiliki itu masuk melalui gang basilia. Nah, inilah yang disebutkan dalam penjelasan biologi, hingga nantinya itu masuk kepada prefrontal cortex yang berada di depan, dan nantinya masuk dan diolah untuk menjadi sikap gigih yang nantinya dapat terwujud dalam melalui upacara selamatan ini. Jadi upacara selamatan itu menjadi sebuah media untuk memotivasi orang atau membuat sikap afirmatif terhadap dirinya agar keinginannya itu tetap wujud. Mungkin seperti itu saja ringkasnya, agar
lebih menarik, maka silahkan teman-teman tanya di sini. Nanti kita akan bahas kembali, bahas secara lebih dalam dan bahas secara lebih komprehensif terkait budaya-budaya lain, atau mungkin boleh juga terkait budaya Jawa ini, tetapi dengan pembahasan dengan sudut pandang yang lain. Oke, terima kasih. Salam channel Pusat Lombok.